Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Pada video kali ini kita akan membahas manga Tokyo Revengers chapter 214. Sebelum memulai pembahasannya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu dan nyalakan notifikasi loncengnya, supaya kalian bisa mengetahui video terbaru berikutnya. Let's go! Sebelumnya, pada chapter 213 Tokyo Revengers, kita diperlihatkan sosok yang sangat kuat di kubu game Brahma. Yang pertama, ada Arashi Keizo. Dia mampu menumbangkan Lord Xion hanya dengan satu pukulan. Lalu yang kedua ada Imaushi Wakaza. Kemunculan Wakaza ini dapat membuat Kakucho tidak mampu merasakan hawa kehadirannya, yang tiba-tiba berada di belakang Kakucho. Inupi berkata kalau mereka berdua ini adalah duo terbaik dari game Black Dragon generasi pertama, pimpinan Shinichiro. Selain itu, kita juga melihat kalau Draken sangat marah karena Terano memukulnya. Manga Tokyo Revengers chapter 214 berjudul The Engine Fired, atau dalam bahasa Indonesia berarti mesin yang sudah panas. Nah, chapter ini akan mengacu kepada Draken, yang di chapter 214 kali ini sudah langsung ngegas dan tidak ingin menjadi samsaknya Terano lagi. Nah, panel pembuka di manga Tokyo Revengers chapter 214 ini akan menampilkan suasana jalanan di kota Tokyo yang sedang macet. Banyak dari mereka yang mengeluhkan mengapa jalanannya tidak bergerak sama sekali dan apa yang terjadi sehingga menyebabkan macet. Nampaknya pertemuan game Brahma, Rokuhara, serta Takemichi, Draken, dan Inui membuat jalanannya menjadi macet karena mereka berada di tengah-tengah jalan. Kemudian kita seakan diperlihatkan bahwa perang besar antara dua geng akan segera terjadi. Hal itu terlihat dari Terano dari Rokuhara Tandai yang berkata kalau sejatinya ia hanya ingin membawa Draken ke gengnya. Namun kebetulan sekali mereka bertemu Brahman. Ia bisa langsung menghabisi mereka sekaligus. Terano pun mengajak Brahman untuk bertarung habis-habisan. Namun, pemimpin geng Brahman yaitu Kawaragi Senju memilih tidak meladeni geng Rokuhara Tandai sebab tujuan utama mereka adalah untuk mengajak Hanagaki Takemichi agar masuk ke geng Brahman. Di sisi lain, Draken pun berteriak kepada geng Brahman dan Rokuhara untuk tidak menentukan apa yang akan terjadi seenaknya. Ia berkata mereka tidak akan mengikuti apapun yang mereka putuskan. Benar kan, Takemichi? Takemichi pun kemudian teringat dengan janjinya kepada Miki bahwa ia akan menyelamatkannya. Takemichi berteriak mengatakan, "Aku tidak punya urusan dengan kalian, baik Rokuhara Tandai maupun Brahman. Aku di sini untuk mengalahkan pemimpin Kanto Manji, yaitu Sano Manjiro." Hal itu pun nampaknya membuat Kawaragi, Akashi, dan lainnya kaget. Kakucho pun memahami tujuan Takemichi datang yang sebenarnya. Sementara anggota biasa Brahman dan Rokuhara tampak tidak mengerti dan kebingungan dengan apa yang dibicarakan oleh Takemichi. Terano pun langsung mendatangi Takemichi karena mencoba-coba berurusan dengan tiga dewa, yaitu Terano, Kawaragi, dan Miki. Terano mengatakan, "Apa kau gila? Serangga kecil sepertimu." Namun tidak seperti biasanya, Takemichi tidak gentar sama sekali, meski berhadapan dengan musuh yang jauh lebih besar darinya. Namun, sebelum Terano berhasil menyentuh Takemichi, Draken tiba-tiba datang dari arah ke belakang dan langsung menghajar Terano dengan sebuah pukulan. Terano pun terlihat kesulitan menahan pukulan Draken tersebut yang membuatnya terpental sedikit ke udara. Takemichi tampak terkejut melihat Draken yang tiba-tiba menghajar Terano. Walaupun di dalam hatinya, dia juga pasti senang karena bisa selamat dari Terano. Draken dengan senyuman kemarahan mengatakan, "Bila kau menginginkan Takemichi, kau harus melewatiku dulu." Terano pun terlihat tersenyum juga, seakan-akan dia menikmati pertarungannya dengan Draken. Draken yang bersemangat mengatakan, "Ayo, mari mulai ronde kedua." Terano juga sangat bersemangat melihat Draken. Sementara itu, saat pertarungan Draken dan Terano akan dilanjutkan, ternyata beberapa mobil polisi berdatangan ke lokasi pertempuran. Nampaknya
Beberapa warga yang terlibat kemacetan melaporkannya kepada polisi untuk mengecek langsung apa yang sebenarnya terjadi sehingga menyebabkan kemacetan. Takemichi menyadari bahwa polisi telah datang, dan di sisi lain, Terano pun kembali dan meninggalkan Draken dengan raut wajah yang kecewa karena gagal bertarung dengannya. Tapi sebelum Terano pergi, Draken berteriak, "Terano, aku sudah meninggalkan jiwa lamaku di Tokyo Manji." Draken pun menegaskan bahwa ia tidak akan pernah sudi bergabung dengan geng Rokuhara Tandai. Namun Terano tidak peduli dengan perkataan Draken dan malah menyuruh anak buahnya untuk meninggalkan lokasi. Takemichi pun mengagumi Draken karena ia tidak berubah dan hatinya yang selalu bersama dengan Tokyo Manji. Kemudian salah satu petinggi Brahman yaitu Akashi menyentuh pundak Draken dan berkata, "Maaf karena kami diam saja." Draken pun nampaknya hanya memasang wajah datar, dan Takemichi curiga karena sepertinya mereka saling mengenal. Akashi lalu mengajak anggota Brahman untuk turut meninggalkan lokasi sebelum mereka tertangkap polisi. Kawaragi pun berkata, "Jadi itu yang namanya Hanagaki Takemichi." Di panel selanjutnya, satu persatu anggota Rokuhara dan Brahman pun meninggalkan lokasi. Draken lalu mengajak Takemichi dan Inoue untuk pergi dari sana. Tampaknya Draken membonceng Takemichi dengan motornya. Di tengah perjalanan, Takemichi meminta maaf kepada Draken. Karena sepertinya ia berkata terlalu banyak tentang Miki. Namun Draken hanya mengejeknya sebagai idiot, dan ia senang Takemichi bisa selamat dari kejadian tersebut. Takemichi berkata dalam hatinya, "Aku senang kau tidak pernah berubah, Draken-kun." Tapi tak lama setelah itu, Draken meminta maaf kepada Takemichi sebab ada hal yang ingin diberitahukannya kepada Takemichi. Kalau sekarang, Draken adalah anggota Brahman. Setelah mendengar pernyataan mengejutkan tersebut, seperti biasa, Takemichi hanya bisa memasang wajah bingungnya sembari berkata, "Hah? Bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Kalau ada yang salah pada video ini, silahkan dikoreksi di kolom komentar." Itu dia pembahasan Tokyo Revengers chapter 214. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian bisa mengetahui video terbaru berikutnya. Dan saya juga akan lebih bersemangat lagi dalam membuat videonya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.